Tengah dalam hal ini diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulawesi Tengah. Yang kedua, Kasubdit Paminal Polda Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Kabak Psikologi SDM. Yang keempat, Owner Dealer Honda Balindo. Yang kelima, Ketua Dewan Suruh Majelis Partai Umat Sulawesi Tengah. Dan yang keenam, Bapak Ibu hadirin sidang keluarga yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita telah melaksanakan ujian sidang terbuka promosi doktor Promovendus Muhammad Adi Saputra dengan nomor induk mahasiswa B103 20010, program studi ilmu sosial program doktor dengan judul disertasi analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan integritas hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu, Selasa 15 Agustus 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu, kiranya diperkenankan Bapak Ibu tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Kaharudin Shah, SHMH selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, baik penguji internal, penguji anggota, promotor, dan co-promotor, serta Ibu Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dari Polda, selamat datang Bapak. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang telah berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Saudara Promovendus Muhammad Adi Saputra yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, terutama kesehatan, sehingga pada hari ini yang penuh berkah ini kita semua dapat hadir dalam rangka ujian promosi doktor. Tak lupa salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah SWT, ujian promosi doktor atas nama Saudara Muhammad Adi Saputra, program studi doktor ilmu sosial, konsentrasi hukum dan pembangunan yang mengangkat tema analisis model pencegahan
dan penanganan kasus narkoba dengan integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir dan didampingi oleh co-promotor Profesor Dr. Muhammad Khairil MSc MH. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati penguji eksternal Bapak Kaharudin Shah SH.MH, terima kasih sudah bisa bergabung. Kemudian keluarga besar yang hadir dari kepolisian, beliau mengundang kolega atau sahabat, kebetulan beliau adalah seorang pengacara, sehingga saya lihat di sini ada Bapak AKBP Putu Indra Binangkari SIK. Beliau adalah Kasubdit Paminal Polda Sulteng. Terima kasih Pak Komandan sudah bisa hadir memberikan semangat kepada Promovendus. Kemudian Bapak Kompol Kunevi Magister Psikolog. Beliau adalah Kabak Psikologi pada Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulteng. Terima kasih Komandan sudah hadir. Kemudian hadir juga Bapak KBP Dr. Barudin SE MSc. Beliau adalah Kepala BNN Kota Palu, tidak hadir. Dan kayaknya pemilik Honda Balindo hadir. Beliau adalah Pak Jemi Tanubrata. Terima kasih sudah hadir. Dan seluruh keluarga besar dari Polda yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati dari tim penguji, yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Haslinda Baji Andriani MSI, penguji internal. Kemudian Bapak Profesor Dr. Su'alam Ansari MSI, Ibu ASEAN Engineer, penguji internal, dan Bapak Profesor Dr. Sumbadana SH.MH, dan Ibu Sekretaris Dr. Siti Hailia Ahsan MSI. Dan sidang promosi hari ini dipimpin oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Kemudian juga dari keluarga Promovendus yang sempat hadir, teman-teman seangkatan di program doktoral, terima kasih sudah hadir. Ingin kami laporkan kepada Dewan Penguji dan Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir bahwa Promovendus ini mengangkat tema disertasi atau judul disertasi analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Saya bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH telah mengawal dengan baik, penuh doa dan harapan, dan akhirnya pada hari ini Saudara Promovendus bisa hadir di tempat ini. Saudara Muhammad Adi Saputra B103-20010. Mudah-mudahan ini adalah hari yang bisa memberikan kebahagiaan kepada Promovendus, keluarga, dan tentu bagi sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan support selama ini. Penelitian Saudara Promovendus ini telah mengalami beberapa kali diskusi, beberapa kali juga perubahan, dan beliau taat asas secara akademik, mampu
melakukan penyesuaian terhadap berbagai masukan, baik ketika ujian proposal, ujian hasil, sampai ujian tutup. Dan kami bersepakat bahwa setelah ujian tutup, kami sepakat untuk mengajukan saudara Provendus di depan sidang pada siang hari ini, yang melatar belakangi penelitian Provendus terkait dengan data-data yang ada di Kota Palu, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah yang menduduki urutan keempat kasus narkoba di Indonesia, dan tentu Palu sebagai ibu kota provinsi merupakan indikator utama sebagai tempat di mana terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, sehingga Provendus mencoba untuk mengajukan ini dengan berbagai pendekatan, dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimix dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang memperkuat isi disertasi Provendus. Kami melihat bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi sumbangsi, baik dari segi akademik maupun segi praktis, yang dapat memperkuat penanganan kasus-kasus narkoba khususnya di Kota Palu, yakni terkait dengan pengintegrasian penerapan sanksi adat dan hukum positif. Provendus melihat bahwa dengan adanya integrasi penggunaan sanksi adat terhadap pelaku narkotika diharapkan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar penerapan hukum positif. Namun demikian, tentu berbagai sanggahan dan masukan agar pandangan ini bisa dipertahankan di dalam sidang terbuka pada hari ini, agar integrasi antara penerapan hukum positif dengan sanksi adat bisa memberikan benang merah yang bukan saja bermanfaat dalam hal penegakan hukum, tapi juga dimensi sosial dan ekonomi. Narkoba dalam tinjauan ekonomi telah menjadi satu komoditi yang menggoda banyak pihak, yang menjadikan narkoba sebagai komoditi yang memiliki transaksi yang luar biasa. Secara sosial, ini akan mempengaruhi kehidupan bagi mereka, baik itu pengguna maupun itu yang memperdagangkan. Oleh karena itu, kita berharap pencegahan, terutama yang terkait dengan pengguna, dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan integrasi kedua pendekatan tadi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan hukum positif. Inilah bagian dari apa yang dipersembahkan dalam disertasi ini. Dan selama dalam pendidikan, kami melihat track record mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang magister, saudara Provendus telah memberikan rangkaian kemampuan berpikir yang holistik hingga akhirnya bisa menghasilkan disertasi yang pada siang hari ini akan dipertahankan. Kami dari tim promotor berkeyakinan bahwa saudara Provendus memiliki kemampuan akademik, baik ditinjau dari yang terkait dengan pendekatan-pendekatan dimensi sosio, ekonomi, dan hukum, juga dari dimensi yang terkait dengan penerapan hukum itu sendiri. Namun demikian, apapun hasil yang diperoleh dalam ujian disertasi pada siang hari ini, kami kembalikan kepada Dewan Penguji yang terhormat, dan kami sebagai tim promotor akan menerima apapun keputusan yang diperoleh atau yang dihasilkan dari hasil sidang promosi siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban akademik Saudara Provendus Muhammad Adi Saputra. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, atas permintaan permohonan Saudara Promopendus, maka pada hari ini Saudara Promopendus akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 2843/ON8.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi Ilmu Sosial Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini. Nama Muhammad Adi Saputra, stambuk B1032010, program studi Ilmu Sosial Program Doktor. Judul penelitian, analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Panitia pelaksana, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai Ketua, Dr. Siti Heria Ahsan MSI sebagai Sekretaris, Dr. Harinsa SHMH sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Haslinda Baji Andriani MSI penguji internal, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir STMS selaku promotor, Profesor Dr. Muhammad Haidil MSI MH selaku kopromotor, Profesor Dr. Insinyur Al-Mazhari MSI EPUS Engineer sebagai penguji, Profesor Dr. Sulbadana SH MH selaku penguji. Kedua dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Juli 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPUS Engineer. Tembusan kepada Terhormat Rektor Universitas Tadulako. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilahkan Saudara Promopendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi paling lama 10 menit. Saya mohon Saudara Promopendus menyampaikan secara singkat, jelas, dan akurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan sidang ujian terbuka pada siang hari ini. Baik, izinkan saya mempresentasikan disertasi saya dengan judul analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Berikut ada latar belakang penelitian. Di sini ada 3 berdasarkan hasil penelitian BNN-RI dan LIPI pada tahun 2019. Sulteng menjadi salah satu daerah dengan kasus narkoba terbesar, berada pada urutan keempat se-Indonesia. Yang kedua, mulai memperlakukan sanksi adat untuk kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palu. Kemudian yang ketiga, belum diketahui secara pasti metode dan model pencegahan sanksi adat terhadap kasus narkoba di Kota Palu. Kemudian ada beberapa daerah kawasan rawan dan rentan hasil penelitian dari BNN Sulteng. Yang pertama, daerah Tatanga, kategori kawasan rawan. Yang kedua, Kayu Malue, Kecamatan Taweli, kategori kawasan rawan. Yang ketiga, Tatura, kategori kawasan rawan.
Keempat, Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, kategori kawasan rawan. Kemudian Pantoloan, Kecamatan Taweli dengan kategori rentan. Kemudian yang terakhir ada daerah Kampung Baru, kategori kawasan rentan. Kemudian ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat yang diterapkan di Kota Palu. Kemudian adapun tujuan penelitian, yang pertama mengetahui model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Kemudian yang kedua, mengetahui efektivitas model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat yang diterapkan di Kota Palu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris juga dikenal dengan jenis penelitian hukum sosiologis yang bisa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Kemudian ada 3 subjek penelitian. Yang pertama, Kepala BNN Kota Palu, yang kedua Dewan Lembaga Adat Kota Palu, yang ketiga Lurah. Kemudian ada hasil penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat di Kota Palu melibatkan kepolisian, keluarga, masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian bekerja sama dalam melakukan razia penggerebekan penindakan hukum terhadap kasus narkoba. Kemudian keluarga dan masyarakat memberikan dukungan, bantuan, dan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam memberantas peredaran narkoba. Yang ketiga, sanksi adat yang diberlakukan sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada selanjutnya efektivitas model pencegahan dan penanganan kasus narkoba dengan menggunakan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Yang pertama, mitra antara lembaga adat dan BNN Kota Palu adanya kerjasama antara lembaga adat dan BNN Palu dalam menangani kasus narkoba di Kota Palu, yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Selanjutnya, pemberlakuan sanksi adat di Kota Palu, perencanaan pemberian sanksi adat dalam menangani kasus narkoba. Adapun sanksi yang akan diberikan ialah paling, yaitu dialihkan atau diusir dari kampung. Itu salah satu contoh sanksi adat. Kemudian kesimpulan berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi adat dalam model pencegahan dan penanganan kasus narkoba di Kota Palu belum begitu efektif. Namun program ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sanksi adat dapat memberikan efek jerah yang lebih kuat bagi pelaku kejahatan narkotika, karena sanksi adat lebih berfokus pada perbaikan perilaku dan pemulihan sosial, bukan hanya pada hukuman. Kemudian yang kedua, pemberian sanksi adat juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah
karena menunjukkan komitmen mereka dalam menangani masalah narkoba. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kemudian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Sekalian yang saya hormati, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Kaharudin Shah SHMH selaku penguji eksternal, dan waktu yang saya berikan adalah seluas-luasnya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Adi Saputra. Jadi pertama-tama saya ingin mengapresiasikan tekad saudara Promosenus pada siang hari ini. Tentunya alhamdulillah karena sudah sampai tahap akhir pada ujian promosi untuk gelar doktor. Kalau saya melihat disertasi saudara Promovenus, kalau saya baca di kata pengantar ini, saya melihat saya cukup terkagum juga karena saya lihat itu Promovenus ini keluarganya ini rata-rata punya ilmu yang mumpuni gitu. Kalau saya baca tadi di ruangan, dia punya kata pengantar istri Anda saya lihat cukup mumpuni semua. Makanya saya merasa bangga kepada Promovenus. Alhamdulillah juga insya Allah bisa menyelesaikan studi khususnya tingkat doktor dengan disiplin ilmu, hukum, dan pembangunan. Saudara Promovenus judul Anda ini judul yang cukup bagus dan sangat terkini judulnya. Analisis model pencegahan dan penanganan kasus narkoba yang diintegrasikan dengan hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan di Kota Palu. Ini kalau bicara model pencegahannya itu banyak teorinya, banyak teorinya. Cuma yang saya tertarik ini penanganan kasusnya ini, penanganan kasusnya yang kalau diintegrasikan dengan hukum positif itu jelas, jelas. Nah, cuman ini determinasi dalam hukum adat. Nah, sementara hukum adat ini sanksi adat itu, ini hukum adat ini sanksi sosial kalau kita melihat. Makanya saya berkesimpulan, Anda punya penelitian ini memang merupakan sesuatu hukum yang bisa dicita-citakan artinya ius considerendum gitu Kita bisa kok melakukan itu apalagi masalah narkoba ini kan, sanksi sosial itu kan khususnya di Kota Palu itu ada beberapa kan, bisa aja seorang pelaku narkoba itu diberikan sanksi adat, dia diberikan sanksi sosial, diusir misalnya, dari tempat itu, diberikan cap misalnya bahwa ini orang ini mempunyai track record yang tidak bagus, misalnya seperti itu. Nah, tetapi itu yang saya katakan tadi, tentunya ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Nah, mudah-mudahan Promovenus kalau undang-undang narkoba itu Promovenus itu kalau masih ingat kira-kira nomor berapa itu? Undang-undang tentang narkotika. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Iya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nomor 35 tahun 2009 Memang di dalam undang-undang itu banyak hal yang diatur mengenai narkoba ini Itu bukan
memakainya, tetapi pengedarannya juga, dan hukumannya cukup berat. Ya, memang persoalan narkoba ini memang suatu persoalan yang cukup luar biasa, ya, dan harus ditangani secara khusus. Ya, banyak kasus-kasus yang ada ya di Sulawesi Tengah juga seperti itu ya. Saya masih ingat ya, mungkin kalau Romo Venus masih ingat, pernah kita tangani kalau nggak salah itu ya, ada kasus narkoba itu di pengadilan negeri ya. Nah, saya kembali lagi ya dengan judul Anda katakan tadi memang belum efektif ya, belum efektif untuk saya berpendapat ya, bahwa sebenarnya ini bukan belum efektif ya, tetapi memang belum diperhatikan gitu ya. Memang persoalan narkoba ya kalau yang besar-besar oke ya. Tetapi kalau misalnya ya persoalan narkoba itu yang melakukan itu misalnya pelajar-pelajar misalnya ya, atau itu saya lebih sependapat kalau itu bisa dilakukan pembinaan gitu kepada mereka ya. Cuman memang persoalan narkoba ini memang persoalan tanggung jawab kita semua. Makanya itu ada di dalam undang-undang narkotika itu, apabila ada orang tua ya yang mengetahui anaknya narkoba dan dia tidak melaporkan kepada aparat bahwa anaknya itu narkoba, maka itu bisa dihukum, orang tua itu bisa dihukum gitu. Jadi memang peran keterlibatan ini semua ada. Nah, saya tertarik sekali ya bahwa memang peran lembaga ini penting gitu ya, penting untuk diikut sertakan, ditarik masuk ya, sebagai lembaga yang memang punya tanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial ini. Nah, untuk itu saya kembali lagi ya, saya berharap Anda punya penelitian ini menjadi sebuah sebuah nilai ya, sebuah momen. Mungkin aja ini ya, sanksi adat ini bisa kita lakukan ya, untuk menjerat ya pelaku narkoba ya, tentunya pada level-level yang yang agak ringan ya, dia tidak agak berat. Saya pimpinan sidang ya, saya hanya mengapresiasikan itu ya, tidak terlalu banyak memberikan tanggapan karena saya pikir dari tulisan ini ya, ini sudah cukup baik ya, boleh. Mungkin itu saja barangkali pimpinan sidang ya. Bila itu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Kasminda Baji Andrian Yusif untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat kepada saudara kandidat. Insya Allah sisa 2 jam kayaknya ini sudah berkumpul. Ya. Pertanyaan saya, bila seseorang melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan sanksi pidana berdasarkan hukum adat atau sanksi adat di daerahnya, apakah dapat juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum positif Indonesia? Saya pikir cuma satu itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke saudara kandidat. Bu Prof. Jadi pertanyaannya, bila seseorang melakukan tindak pidana, hukum pidana adat diakui sebagai hukum dalam memutuskan pidana oleh hakim. Lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat diakui dalam sistem di peradilan di Indonesia, sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka
kasus itu dianggap sudah selesai. Bila ternyata masalah kasus itu belum selesai, baru kemudian dibawa ke peradilan nasional. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Sumadana SIH untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemohon, saya sangat apresiatif terhadap kajian saudara ini yang mengangkat satu pendekatan dalam penanggulangan narkotik seperti yang sudah disampaikan dalam pengantar oleh promotor tadi, bahwa ini sangat berbahaya karena persoalan narkotik ini bisa didekati dari berbagai macam bidang yang membuat orang bisa tergiur, terutama dari segi ekonomi. Nah, saudara Prof. Hendus mencoba melihat alternatif lain dalam rangka penanganan, pencegahan maupun penindakan terhadap narkotik ini dengan melakukan kolaborasi antara hukum positif dengan hukum adat, sanksi adat. Meskipun di dalam hasil penelitian saudara ini menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berlaku efektif sebagaimana harapan, tentu saja di dalam kajian ini sudah bisa dianalisis dan diinventarisir faktor-faktor yang menyebabkan sehingga efektivitas terhadap penanganan kasus narkoba ini dengan menggunakan kolaborasi antara hukum positif dan hukum adat ini belum berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, saya ingin pandangan dari saudara Prof. Hendus lebih jauh dari perspektif ke depan dengan melihat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sekarang ini belum, karena ini dapat dikatakan satu pendekatan baru. Menurut saudara Prof. Hendus ke depan, apakah pendekatan ini punya prospek yang baik dalam rangka penanggulangan narkotik? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Menurut saya model pencegahan dengan sanksi adat itu saya yakin akan memberikan efek jerah kepada penyalahgunaan narkotika. Karena menurut pengalaman saya, orang yang dikenakan sanksi hukum positif mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Apalagi dalam kasus narkotika, ya Bang. Mereka menganggap mending mereka ditahan di penjara, mereka masih bisa melakukan kejahatan dari dalam. Tapi kalau diberlakukannya sanksi adat, saya yakin membuat efek jerah kepada pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Salah satu contoh sanksi adat yang sudah diterapkan di Kota Palu, didapatnya yang bukan suami istri di dalam sebuah kos-kosan, maka diberikan sanksi adat, dibawa di pinggir pantai untuk diberikan sanksi adat dan dinonton semua orang. Maka mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Tapi kalau hanya hukum positif, mereka bilang paling-paling 1-2 bulan sudah keluar, potong masa tahanan hanya 2 minggu sudah bebas. Tapi kalau diberikan sanksi adat, saya yakin itu akan memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya, Prof. Berarti pendekatan sanksi adat ini dapat membangun
kesadaran hukum yang bersifat batiniah ya. Jadi bukan saja kesadaran lahiriah tetapi kesadaran batiniah, sehingga prospeknya ke depan bisa lebih bagus ya. Baik, saya memang dari semula saudara Promovendus ini apalagi berprofesi sebagai pengacara ini sudah menguasai sepenuhnya di bidang kajian yang diangkat. Saya kira cukup sekian pimpinan sidang. Silakan kepada Bapak Profesor dengan saran-saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara Promovendus, saya juga secara pribadi ya memberikan apresiasi dari hasil riset yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk disertasi. Dan sejak seminar proposal, seminar hasil ujian tutup, alhamdulillah hari ini tiba saatnya pada saat ujian promosi. Nah, ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, saya membaca beberapa statement dari juga beberapa karya ilmiah bahwa di masyarakat adat sanksi adat berlaku apabila norma-norma adat dilanggar. Kemudian sanksi adat adalah salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat. Nah, di dalam implementasinya sanksi adat ini masih berlaku ya, seperti tadi Prof. Pendus sampaikan, itu pada pelanggaran-pelanggaran adat tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba di masyarakat itu dapat digolongkan sebagai pelanggaran adat? Itu yang pertama. Yang kedua, hasil riset yang tadi saya katakan bahwa dituangkan dalam disertasi, nah tentunya ada asas manfaatnya. Kalau dalam filsafat ilmu dikenal sebagai aksiologinya. Nah, pertanyaannya, apa manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum? Dan yang kedua, bagaimana bentuk penerapannya ke masyarakat, atau apakah hasil riset ini dapat bermanfaat ya secara langsung, misalnya ke institusi terkait ataupun ke masyarakat? Silakan. Jadi pertanyaan pertama itu, pelanggaran penyalahgunaan narkoba dapat saja dikenai sanksi adat karena salah satu bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku kehidupan sosial budaya dan masyarakat di Kota Palu. Kemudian di Kota Palu sendiri terdapat masyarakat adat dan lembaga adat yang memiliki kedaulatan atas kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat serta sanksi adatnya itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari sisi aksiologi atau asas manfaat pengembangan ilmu hukum dan implementasi kepada masyarakat. Yang pertama, ilmu hukum sangat dinamis karena dinamika dan perilaku dalam masyarakat yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia modern saat ini, sehingga semua aspek
yang berkaitan dengan pelanggaran hukum memberikan materi substansi bagi pengembangan hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya hasil riset ini dapat dijadikan bahan sosialisasi dalam masyarakat berupa materi penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi aspek hukum. Mungkin itu jawaban saya, Bro. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Siti Haira Hasan untuk memberikan sanggahan maupun saran-saran. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya, Pak Movendus cuma satu, terkait dengan efektivitas daripada model pencegahan dan penanganan kasus narkoba. Dalam hal ini integrasi hukum positif dan sanksi adat yang diberlakukan untuk Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah Movendus lakukan, kemudian mengolahnya, menganalisanya hingga menjadi sebuah analisis model. Seperti apa saran dan masukan yang Movendus bisa berikan agar ke depannya penggunaan sanksi adat ini bisa efektif di dalam penanganan kasus narkoba di Kota Palu? Silakan. Yang pertama, perlu adanya kerjasama antara lembaga hukum dan lembaga adat dalam mengatasi masalah narkoba. Kemudian sebaiknya BNN Kota Palu dan lembaga adat Kota Palu segera mengusulkan perda tentang pemberlakuan sanksi adat terhadap penyalahgunaan narkoba untuk disahkan dan ditertibkan. Mungkin itu saran dari saya supaya lebih efektifnya penanganan kasus narkoba ini dengan sanksi adat. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya saya juga ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, baik penguji dan hadirin sekalian yang telah hadir pada saat ini. Pertanyaan saya kepada Saudara Movendus. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya yang telah berani mengangkat kasus narkoba ini, memang sangat populer ya. Pertanyaan saya adalah dalam konteks penerapan hukum adat dalam kasus pelanggaran narkoba, bagaimana keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan perlindungan hak asasi individu itu dapat dipertahankan? Terima kasih. Baik, Bu. Ini masalah nilai-nilai hak asasi manusia ya, Bu, terhadap penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika. Menurut saya kan lembaga adat ini lembaga adat yang diakui oleh Republik Indonesia. Kita di Kota Palu ini sendiri, lembaga adat kita ini lembaga adat yang diakui oleh negara. Jadi untuk masalah nilai-nilai moral, hak asasi, tetap penyalahgunaan narkotika itu lembaga adat sendiri atau BNN Kota Palu atau kepolisian pasti sudah melihat undang-undang atau aturan supaya tidak melanggar hak asasi manusia atau nilai-nilai norma-norma yang ada di budaya kita.
Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil selaku co-promotor. Ibu Prof. Ketua, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama terima kasih kepada Ibu Ketua yang kami hormati, seluruh tim penguji yang hadir, juga dari institusi kepolisian, keluarga besar Promovendus, dan juga beberapa sahabat. Saya lihat juga ada Pak Kaban di sini, BNN Kota Palu, calon juara milenium. Baik, tadi promotor sempat bisik saya, dia bilang ini kayak cepat sekali prosesnya ini. Saya tidak tahu apa doa yang dibaca Promovendus tadi malam ini sampai. Biasanya penguji eksternal itu minimal 8 pertanyaan, tadi cuma 1. Semua penguji yang lain satu-satu. Kalau penguji-penguji yang lain 1, seandainya ada sepotong pertanyaan, mungkin saya cuma sepotong pertanyaan saya sebagai promotor. Tapi alhamdulillah, pertama apresiasi yang sangat besar tentu sebagai bagian dari proses penyelesaian studi S3 ini luar biasa. Siapapun yang ada di podium saudara tentu tidak mudah sampai di titik ini, dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat ke depan, insya Allah. Sebagai co-promotor, hampir sebulanan terakhir saya bersama Promovendus ini hampir tiap malam sama-sama, sehingga diskusi tentang disertasi ini sudah khatam seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang ingin kami tanyakan. Hanya izinkan saya tidak hanya sebagai bagian dari co-promotor, tapi juga sebagai saudara, sebagai seorang kakak, mungkin lebih pada pernyataan. Jadi ada satu istilah dalam bahasa Arab, pepatah, itu bunyinya begini: al ilmu bila amalin kasajaru bila samarin. Saya tidak akan tanyakan artinya itu ke saudara. Ilmu itu seperti pohon, bermanfaat kalau berbuah. Nah, saya berharap semoga amanah ilmu dan gelar yang insya Allah tidak lama lagi saudara akan emban itu memberi manfaat yang besar dalam dunia karir, dalam masyarakat, dan kontribusi itu tentu akan bernilai kebaikan. Jadilah tetap seperti seorang Adi yang kami kenal, yang tetap tawadu, rendah hati kalaupun sudah berisi ilmunya dan gelar yang saudara dapatkan. Mungkin lebih pada nasihat, seperti seorang kakak ke adik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua, karena Bu Prof, karena dari tadi satu-satu pertanyaan, kalau co-promotor 3 pertanyaan urusannya jadi panjang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Khairil. Selanjutnya kesempatan terakhir saya berikan kepada promotor, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nasir Hakim. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh tim penguji, keluarga, dan juga sahabat dari Polda, juga dari BNN, hadir Bapak Dr. AKB Harudin yang sudah hadir walaupun lambat, tapi doa dan tanda beliau kirim. Alhamdulillah, saya kira jalannya sidang ini berlangsung dengan baik, sangat sejuk, dan saya sambung apa yang disampaikan oleh Prof. Khairil terkait dengan keilmuan seseorang. Jadi kenapa dulu ada istilahnya begini, lebih bagus saya diperiksa penyidik yang sarjana hukum atau SIK daripada bintara. Itu ada maksudnya. Jadi kalau pengacara juga pendidikannya bagus, polisi, jaksa, itu artinya
dalam menggali informasi kepada objeknya itu bukan dengan kekerasan, bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Jadi seorang penyidik yang sarjana hukum, yang SIK atau master, doktor, itu berbeda cara bertanya dibanding yang tidak sampai pada jenjang pendidikan yang seperti itu. Karena itu kenapa Pak Kapolri, Jaksa Agung itu mendorong agar polisi, jaksa itu terus menambah pendidikan. Nah, sekarang Prof. Fedus ini adalah seorang pengacara, itu sama sebenarnya. Ketika menjalankan tugas-tugas profesi itu tidak dengan sikap arogan, tetapi juga karena yang dibela atau yang didampingi, demikian juga polisi, jaksa yang diperiksa itu bukan karena dibenci, tetapi karena penegakan hukum yang bernilai humanis. Karena itu kami berharap setelah selesai pendidikannya lagi ini dan menjalankan tugas-tugas penegakan hukumnya, hati semakin baik, semakin mampu memposisikan orang lain sebagai bagian dari kehidupan ini. Karena hidup ini ya sama dengan detak jantung, kadang-kadang tekanannya tinggi, kadang di bawah, dan itu yang terjadi. Tidak mengenal siapa dan apapun profesinya. Saya juga tidak pernah membayangkan Bapak Menteri akan jatuhkan sanksi 1 tahun, dicabut, profesornya bukan dicabut, diturunkan selama 12 bulan. Artinya itu adalah bagian dari dinamika. Nah, bagi kita ini yang hidup tidak bisa dipersoalkan, tapi dijalani, dan siapapun itu berpotensi untuk itu. Karena itu kalau menghadapi misalnya orang-orang yang kena ujian soal narkoba, tidak boleh diposisikan sebagai orang yang dibenci, tapi dicarikan jalan tetap penegakan hukum. Dan barangkali kalau dia pengguna, bisa didiskusikan dengan penyidik, bolehkah ini komandan, sanksi adat saja dia ini, kita celup barang lebih teruk palu ini di depan orang banyak, dan barangkali dia lebih mati. Nah, kira-kira itu seperti itu kan. Nanti kalau diterapkan secara integrasi, maksud saya begini, kalau dia bersamaan, bagaimana diterapkan kalau dia sudah di Petobo misalnya, tentu sudah hukum ini, sudah hukum adat ini tidak, sanksi adat ini tidak bisa lagi. Karena itu perlu barangkali setelah selesai ini, setelah doktor, ada masukan kepada Pak Polisi dan BNN seperti apa jalan cerita dalam penerapannya ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan kami sebagai tim promotor dan seluruh penguji merasa bangga dan bahagia ada hukum yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Dan tentu Prof. Fedus jadi doktor semakin rendah hati dan mampu menghargai orang lain jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Saya kira itu masukan dari kami sebagai tim promotor. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basir yang telah memberikan nasihat yang sangat berharga, bukan hanya untuk Prof. Fedus tapi untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan panitia juga telah mengakumulasi nilai-nilai sehingga tidak perlu lagi dilakukan skorsing waktu. Perlu saya sampaikan sebagai informasi bahwa hasil ujian pada siang hari ini dari 8 tim penguji memberikan nilai dari sekian item dengan hasil rata-rata sebesar 93,18, sehingga Saudara Prof. Fedus dinyatakan lulus ujian disertasi pada hari ini. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan kembali, yaitu IP kumulatif sebelum disertasi adalah 3,72,
dengan nilai ujian A, sehingga IP kumulatif meningkat menjadi 3,88. Saya ingin bertanya kepada Promopendus, apakah saudara menerima hasil ini? Saya menerima, insya Allah. Alhamdulillah. Baik hadirin sekalian, informasinya sudah lengkap dan Promopendus mendapatkan nilai disertasi A dengan lama studi 1 tahun 10 bulan 27 hari. Tetapi karena saudara Promopendus ini pernah mengambil cuti selama 2 semester, sehingga Promopendus berhak memperoleh predikat yudisium sangat memuaskan. Itu saya mohon kepada hadirin sekalian untuk berdiri sejenak dalam rangka pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Muhammad Adi Saputra menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi, hukum, dan pembangunan. Moga-moga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Muhammad Adi Saputra untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih kepada dua almarhum dan almarhumah bapak dan ibu saya. Terus kepada bapak, ibu, tim penguji, promotor, penguji eksternal, saya ucapkan terima kasih telah membimbing saya selama ini, bukan hanya menganggap saya sebagai mahasiswa, tapi anak atau adik. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada bapak Dir Narkoba yang sudah sempat hadir, Pak Lutfi Amir, Pak Jemi Tanubrata, Pak AKBP Putu Hendra Binangkari Sika, Pak Kunaifi Kabar Psikologi, Mas Jun. Saya ucapkan terima kasih sahabat saya, Pak Eptawan. Kemudian kedua mertua saya yang selama ini memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi saya, bro. Kemudian istri saya, Dr. Mutia Yuni, anak saya Mikaela Almahira, mungkin tidak sempat hadir, bro, mungkin ada di rumah. Kemudian kakak saya, bro, Pak Kepala BNN Kota Palu, Pak KBP Baharudin, terima kasih Kak sudah datang.
Om dan Tante, Om Marena, Tante Lina, Tante Nona, terima kasih sudah hadir. Sahabat-sahabat semua, Pak Firdaus, Dinda saya itu jangan lupa, Dinda Alvin, Dinda saya Rio, Rawi, terima kasih, Pak Yamin, terima kasih. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah hadir dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Mungkin itu saja yang saya ucapkan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum ujian promosi doktor ini saya tutup, sekali lagi saya atas nama pimpinan ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penguji eksternal kita, Bapak Dr. Karudinsya, dan kepada tim penguji, baik penguji internal, penguji anggota, Ibu Sekretaris, ko-promotor dan promotor yang telah mengantarkan Saudara Muhammad Adi Saputra menjadi doktor pada hari ini. Selamat sekali lagi. Kemudian dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih.